guru pada santrinya tidak ada yang masuk, tidak ada yang hafal. Apa? Karena memorinya santri sudah banyak di otaknya. Karena sering-seringnya lihat HP dan sering main. Ya, juga seperti demikian orang tua-tua, orang yang sudah bukan anak-anak, dewasa atau orang tua. Begitu juga belajar dikasih ilmu, pulang ke rumah hilang. Apa? Karena yang ada di otak sampean itu urusan duniawi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika sampean ngaji, pikirannya itu udah melihat ke saya, cuma pikirannya ke sana kemana-mana. Akhirnya ilmunya tidak ada. Makanya syaratnya orang ngaji ini satu, harus melihat kepada orang yang buruk, kepada orang yang ajar. Nomor dua, harus memasukkan kepala dari urusan yang tadi. Ya. Dan nomor tiga, kuping harus kedengar. Nomor empat, mulut harus ditutup, tak boleh ngomong seperti perempuan harus jangan banyak ngomong. Kalau ngomong ya, yang mulut itu apa habibnya apa. Dan yang terakhir, orang belajar itu, apalagi belajar masalah tarekat, syariat, apalagi masalah akhirat, harus percaya. Apa yang dikatakan sami'na wa ata'na, saya percaya, walaupun saya tidak paham, tidak ngerti urusan ini, kan saya mantap percaya, paham saja, tidak paham tapi saya mantap, wah itu bagus. Kalau ditanya sampean paham tapi saya tidak mantap, wah itu dibuang, harus keluar dari majelis ini, tidak boleh duduk di sini. Paham tapi saya tidak mantap, keluar dari majelis itu. Masalah bab tarekat jangan duduk di sini, keluar, bahaya, nanti nyangka jelek saya. Paham? Masalah belajar masalah tarekat, karena tarekat itu orang bertarekat ini tiga syaratnya. Satu, iktikad, mantap kepada Siti Syah. Nomor dua, menyatu kepada Siti Syah. Kita tidak akan punya guru kecuali Syah Tijani, dan tidak akan berguru lagi kepada wajah lain, hanya Syah. Yang tiga, mengamalkan ini sampai tiga syaratnya tiga. Tapi syarat pertama iktikad, mantap. Kalau tidak mantap, malah tidak takbir. Kalau tidak mantap, tidak ada manfaatnya. Iya, saya paham, tapi saya tidak mantap. Lebih baik dari orang yang tadi, saya tidak paham, tapi saya mantap. Ini walaupun bodoh, boleh masuk di jannah, tidak apa-apa. Orang bodoh masuk di jannah dengan mengatakan saya tidak paham, tapi mantap. Daripada orang alim, saya paham tapi saya tidak mantap. Yang alim tidak boleh masuk. Makanya syaratnya orang masuk tarekat itu bukan ngajar masalah syariat, lebih-lebih masalah bab tarekat, syaratnya mantap dan syaratnya senang kepada yang ngajar. Kalau tidak senang sama yang ngajar, bahaya, tak bisa. Nanti jadi sultan, akhirnya ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah. Tapi syarat-syarat pertama yang utama orang mencari ilmu ini punya himmah, punya kemauan. Orang mencari ilmu itu seperti orang kelaparan, dan haus. Lapar, haus dari ilmu. Sehingga apabila dibulat ilmu masuk semua karena lapar, haus. Tapi kalau merasa kenyang tidak akan masuk. Itu perasaan benar. Makanya syarat utamanya orang mencari ilmu, dia harus merasa lapar dan merasa haus dari ilmu. Jadi dia punya himmah besar. Seperti saya tadi, saya dari rumah tidak makan, makanya saya ikut mahal dia masuk ke dalam karena lapar. Makan tadi, saya makan tadi, tidak kuat saya tadi. Aduh, ini kalau mahal dia, maaf Tuhan, maaf tak mirip tadi yang baca mahal dia, saya tidak ikut mahal dia. Apa saya kalau berdiri bisa semampu. Karena dari tadi pagi tidak makan, kan tidak makan. Biar orang berdiri saya makan. Tak kuat tuh. Karena saya bukan malaikatnya, maaf. Mereka tidak makan dulu. Jadi syaratnya cari ilmu, paham kan? Itu syaratnya. Makanya kalau orang cari ilmu, jangan setengah-setengah. Didengarkan separuh-separuhnya dan didengarkan akhirnya sultan, akhirnya kadir. Lebih-lebih masalah bab tarekat. Masalah bab tarekat ini kalau tidak didengarkan dengan benar-benar, terutama orang yang bukan bertarekat, pasti akan menyangkal ini. Artinya mendengar
separuh. Iya katanya itu orang ngajinya separuh. Bahaya. Bab tarekat jangan ngaji separuh. Nomor 2 masalah bab fikih. Masalah bab hukum fikih jangan ngaji separuh. Harus didengarkan mulai awal sampai akhir. Karena ngaji separuh akhirnya dia akan menghalalkan dan haram dan mengharamkan yang halal. Paham? Hanya jangan satu bab tarekat jangan ngaji separuh. Nomor 2 bab masalah hukum fikih jangan ngaji separuh. Bahaya. Kalau mau ngaji dengarkan terus babnya sampai selesai babnya. Kalau babnya tidak selesai berhenti bisa bahaya. Padahal masih ada sesuatu keterangan yang depan itu sama yang belakang bertolak belakang. Ya, sudah. Nah, itu kata Rasulullah, "Afdhul ilmi an-nisyan." Penyakitnya ilmu adalah apabila orang ini lupa berarti kena penyakit. Apa sebabnya? Banyak di antara dunia penuh dengan urusan dunia. Lebih-lebih apalagi yang melupakan ilmu itu ada haram di mulut. Atau orang ini masih senang berbuat maksiat, tidak mau berhenti. Senang berbuat maksiat. Banyak asbab afdhul ilmi. Sebab-sebab afatnya ilmu itu banyak. Ya. Makan barang haram, makan barang syubhat, apalagi Islam ada ayidan terus-terusan berbuat maksiat tidak mau tobat sama Allah. Itu akan menjadikan ilmunya afat. Hanya ilmunya akan hilang. Sebab ilmu nur. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Ilmu itu adalah sir. Ilmu itu adalah cahaya. Tapi kalau masuk barang haram ke mulut, cahayanya hilang. Atau bermaksiat, cahayanya hilang. Maka syubhat, cahayanya hilang. Itu makanya kalau ilmu ini waqtilah bil umara la sabi umuruddin. Apalagi cahayanya ilmu bisa hilang, senang berkumpul dengan pejabat-pejabat, bukan urusan agama. Maka kalau masalah urusan agama tidak apa-apa membahas sesuatu, karena ini masalah masyarakat. Dalam hukum masyarakat kita bertemu dengan pejabat, apa tujuannya? Karena ada masalah hukum. Tapi kalau ingin hanya berkumpul, ingin merasakan atau ingin mencicipi apa yang mereka miliki, itu ilmunya ilmu masuk istilah berumara. Laisa bi umuruddin. Senang berkumpul dengan pejabat-pejabat, tapi bukan urusan agama, hanya urusan ingin mencicipi. Apalagi sekarang ya musim-musimnya. Itu ya nur ilmu cahaya akan hilang seketika. Itu namanya kena apa? Jadi ini namanya asbabu afdhul ilm. Sebab-sebab afatnya, penyakitnya, hancurnya ilmu. Di antaranya apa? Di antaranya wajalis ahlul ghibah. Wajalis ahlul ghibah. Senang berkumpul, berduduk dengan orang ahli, orang yang membicarakan kebidaan orang. Kalau orang punya ilmu, atau orang punya ilmu ahli kitab, atau orang ini punya ilmu dapat ngaji, bimbingan, tapi masih senang duduk dengan ahli ghibah, ahli orang yang senang membicarakan kejelekan orang, ilmunya juga tidak ada cahaya. Wajalisu ahli ghibah, senang duduk dengan orang yang senang membicarakan kejelekan orang, cahaya ilmunya akan hilang kedudukan. Wa jalisun nisa, juga senang kumpul sama perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, duduk. Kalau mahramnya tidak apa-apa, senang duduk sama perempuan-perempuan yang bukan mahram, itu juga hilang ilmu dan akan mendatangkan kebodohan. Yurisul di kitab Yurisul Jahan diterangkan bahwa menjala sama an-nisa zadahullahu al-jahla wasyahwa. Dan siapa senang duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya akan menambah-nambah kepada orang itu al-jahla, kebodohan, wasyahwa, dan syahwat. Apa maksudnya al-jahla? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan
pikiran orang laki ini 9. Dan Allah memberikan kekuatan perempuan itu kekuatannya hanya 1. Dan Allah memberikan nafsu kepada orang laki hanya 1. Dan Allah memberikan kekuatan nafsu ke orang perempuan 9. Itu akan mewarisi itu. Nafsu yang dimaksud bukan nafsu birahi. Nafsu yang apabila dikena musibah tak kuat, nanti kita mau ada musibah sedikit, ada ujian sedikit tak kuat, jadi dunia mau hanya sifatnya kayak perempuan sedikit, tidak bisa memban amanah. Perempuan itu kalau dikasih musibah sedikit nangis, orang lagi kan kuat. Jadi sifatnya itu nyamulan. Jadi orang lagi kayak orang nangis, bisa-bisa tangannya berubah. Orang perempuan kalau bicara kan tangannya, orang lagi itu juga kalau biasa. Tapi di sini diterangkan bahwa jalasa ma'as sultan zadahu Allahu al-ghaswa wal kibr. Wa jalasa ma'as sultan zadahu Allahu al-ghaswa wal kibr. Karena siapa senang-senang tidak ada apa-apa, tidak ada urusan apa, ingin duduk-duduk, ingin berteman dengan sultan atau pejabat-pejabat tanpa ada urusan agama, nanti akan menambah ke hatinya orang tersebut al-ghaswa, karat hatinya, wal kibr dan sombong. Ini di kitab diterangkan. Jadi dari itu akhirnya ilmunya akan sirna, tidak akan bercahaya, cahayanya akan hilang. Atau hasilnya ilmu, atau manfaatnya ilmu, atau barokahnya ilmu hilang sedikit. Sebab tadi ini asbabu afatul ilmu. Wabiru ma'ala ya'ni min qawlin wa amalin. Apa diantaranya penyakit orang dikena penyakit asbabu afatul ilmu, yaitu orang itu berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang punya ilmu tapi kelapannya itu orang yang tidak ada manfaatnya yang dibesar-besarkan. Punya ilmu senang sama kerambol, yang kasih barangnya ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya itu dibuat main. Itu min qaulin wa amalin, bicaranya tidak ada manfaatnya, kosong bicaranya hanya sesuatu yang akan membahayakan. Seperti hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah bersabda, di setengah dari bagusnya Islam seseorang meninggalkan barang yang tidak ada manfaatnya. Dikatakan orang Islam ini bagus Islamnya, sempurna Islamnya, kata Rasulullah, kalau dia meninggalkan barang yang tidak ada manfaatnya, min qaulin wa amal. Makanya kalau ada ikhwan dijadi mengajarkan sesuatu kelakuan yang tidak ada manfaatnya, ya apa orang itu Islamnya belum bagus, ikhwannya belum bagus. Apa yang tidak ada manfaatnya, yang termasuk rokok, ambil dia tiap hari rokoknya ngambil 3 pak. Itu kan tidak ada manfaatnya. Akhirnya ya apa, terbengkalai ilmunya dan ibadahnya macet karena 3 pak macet. Jadi dia akhirnya lumayan pak. Terus terang ini apa? Ini masalah bab tasawuf ya. Kalau masalah bab umum tidak bisa dibahas. Namanya di ikhwan. Jadi saya bicara sama ikhwan, bukan untuk yang lain ikhwan. Karena Syekh sendiri mengatakan Syekh ikhwan jadi dilarang rokok. Sama dia nyuruh. Ya kalau sampean masuk tarekat harus sama wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Saya benar, saya ikuti. Itu orang bertarekat. Kalau tidak bertarekat, sami'na wa asayna. Saya dengar, saya tak patuh masalah satu ini. Tak tahu sudah ya apa ini. Apa lagi? Yaitu wal-bughd li'illah, benci tak kenal Allah. Dia benci tak kenal Allah. Kalau orang benci tak kenal Allah, termasuk ilmunya mayat dan ilmunya akan kena afat. Orang punya ilmu harus benci karena Allah. Dan kalau orang enggak benci tak kenal Allah, nanti akan diuji sesuatu ujian yang besar pada dirinya. Seperti apa orang mengatakan, tak boleh itu dosa, itu haram. Padahal dia sendiri mengatakan masih senang. Tapi orang dilarang.
akan dikerjakan sendiri. Pasti banyak. Seperti orang pidato nyindir pemerintah, korupsi, koruptor, ini itu, yang mengatakan masih senang uang. Kapan-kapan dia dapat uang juga. Hanya dimakan sendiri. Kata-katanya akan dimakan sendiri. Janganlah kata Rasulullah. Kalau ada amin itu menggaran, kalau diwajibku biar. Baiklah biasanya, kami lisan. Baiklah biasanya, kami kalbi. Wadhalika atau al-fulimu. Barang siapa yang melihat mungkar maksiat, maka terus lewat tangan, artinya jangan. Kalau tidak bisa lewat tangan, lewat lidah. Tapi kalau tidak sanggup lewat tangan dan lidah, menyingkir kemudian menjauh dari orang yang bermaksiat, jangan dihalangi. Karena apa? Menunjukkan orang tersebut masih senang juga bermaksiat, masih bisa terjadi. Karena menunjukkan imannya ini lemah. Apa sebab? Karena orang dia sendiri masih senang sama maksiat. Jangan menghalangi. Jangan menghalangi, menjauh saja dengan hati tidak terima. Apa? Takutnya dia sendiri akan terjadi. Karena di hatinya masih senang sama maksiat tersebut. Itu maksudnya hadis itu. Nah, makanya kalau ada orang bermaksiat sambian masih senang maksiat, pas pura-pura pakai dianjurkan. Ada dia sendiri senang, dia kapan-kapan akan bermaksiat lebih dari orang yang tidak. Karena itu yang dikatakan wal bughd min bainillah. Tidak kenal, maka itu akan terjadi. Makanya kalau masih satu sesuatu, janganlah menghalangi, tapi menghindari dengan tidak terima. Karena apa? Ini orang masih lemah imannya. Al-aful iman, paham ya? Makanya orang banyak tak mengerti masalah hadis ini. Pengertian langsung pukul rata. La tanha an sulukin wa la yamsilahu. Ya Rasulullah, janganlah engkau melarang sesuatu kelakuan padahal engkau sendiri masih mendatangi. Sudah, ini diantara afatul ilm, diantara asbabu afatul ilm, banyak diantaranya. Wa ila atuhan muhaddisan bi ghairi ahli. Dan juga yang terakhir, tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya sia-sia belaka sambil mengajar ilmu kepada orang yang tidak senang ilmu, tidak punya semangat ilmu, tidak percaya ilmu, tidak mantap, tidak yakin. Percuma, tidak ada hatinya. Itu sebagaikan sambil menaruh mutiara di tempat yang kotor. Ada manfaat. Makanya orang yang diajari ilmu, dikasih ilmu, syaratnya yaitu punya semangat, mantap, percaya, dan senang dan senang kepada orang yang menerangkan itu dan yakin. Itu syaratnya orang menjadi seperti orang masuk tarekat, syaratnya mantap. Tidak ada lebih tinggi dari etika. Makanya kita masih bersyukur kita oleh Allah diberi mantap kepada Sayyidul Aulia Sayyidul Syahdiyan yang Allah masyurna